Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nur Aprilia Rizal. Saya dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program linear. Saya punya satu soal, yaitu tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk tipe A diperlukan 100 meter dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak ada 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta dan keuntungan tipe B adalah 5 juta per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah, untuk mengerjakan soal berikut ada beberapa cara. Pertama, kita menulis model matematika. Kita bikin tabel. Kan di sini ada tipe rumah A sama tipe B. Kita tulis tipe rumah ada A sama B. Terus luasnya, tipe A itu ada 100, tipe B ada 75. Jumlah unitnya itu per 100 itu tuh ada 1 sama 1. Keuntungannya itu 6 juta sama 5 juta. Nah, total dari luas tanahnya ada 10.000, terus total dari unitnya ada 125. Setelah menulis model matematikanya, kita nulis fungsi kendala. Fungsi kendala diambil dari ini. Berarti kalau dilihat dari tabel yang ini ya, ada 100x plus 75y lebih kecil sama dengan dari 10.000, sama x plus y lebih kecil sama dengan dari 125, x lebih besar sama dengan dari 0, y lebih besar sama dengan dari 0. Nah, yang 100 ini tuh masih bisa dikecilin. Kita kecilin dulu, dibagi sama 25. Jadi hasilnya 4x plus 3y lebih kecil sama dengan dari 400. Yang ini dan sini tetap ya. Jadi tulis ulang lagi. Jadi x plus y lebih kecil dari 125, x lebih besar sama dengan dari 0, y lebih besar dari 0. Nah, kita bikin tabel untuk menentukan DHP. Untuk bikin tabel, kita bikin ada 3 kolom. Kolom pertama dibikin x sama y. Nah, kolom berikutnya ujung sini sama ujung sini kita isi 0. Nah, untuk mencari y itu si x-nya kita tutupkan. 3 dibagi 400 itu hasilnya koma. Jadi kita tetap nulisnya 400 per 3. Untuk mencari x, si y-nya kita tutup. Jadi 400 dibagi 4 itu dapat hasilnya 100. Nah, di sini ada titiknya itu ada 0,400 per 3, terus ada 100,0. Terus berikutnya yang persamaan ini. Kita bikin tabel lagi. Di kolom pertama ada x sama y. Nah, kolom berikutnya ujung-ujungnya kita tulis 0 sama 0. Terus untuk mencari y, si x-nya kita tutup. Nah, si y ini kan dia ditulisnya cuma 1. Nah, kalau ditulisnya cuma y, berarti dia punya nilai 1. Berarti 125 dibagi 1, itu hasilnya tetap 125. Begitupun dengan x. Kalau mau mencari x, y-nya kita tutup. Jadi 1 dibagi 125 itu tetap 125. Nah, jadi kita punya titik 0,125 sama 125,0. Nah, kan ini di dalam si kurung ini kan ada 2 angka. Yang pokoknya setiap angka depan itu selalu x, angka kedua selalu y. Nah, tadi kan kita udah bikin tabel fungsi kendala. Nah, sekarang kita menentukan DHP. Bikin garis koordinat. Terus untuk titik-titiknya itu kan tadi udah diketahuin kan? Nah, tadi kan kita udah bikin tabel fungsi kendala. Kalau udah diketahuin, sekarang kita nyari DHP. Dari DHP itu, kita pertama bikin garis koordinat. Terus titik-titik tadi, titik-titik pojok ini kan udah diketahuin di fungsi kendala. Nah, sekarang di sini nih, ada perpotongan 2 garis. Itu nanti bakalan muncul titik potong. Titik potong itu apa? Titik potong itu kayak si garis ini, ada garis ini. Nah, si tengah-tengah dari garis ini tuh dinamakan titik potong. Nah, untuk titik potong ini kan kita belum diketahuin kan angkanya. Nah, cara mencari angka si titik potong itu dengan cara eliminasi substitusi. Nah, eliminasi itu kita tulis 2 persamaan yang sudah ada. 4x plus 3y sama dengan 400, sama x plus y sama dengan 125. Nah, kita harus menyamakan si persamaan kedua ini kan. Nah, kita menyamakan si persamaan bawah biar sama kayak atas dengan cara dikali sama 4. Yang atas tetap dikali 1, yang bawah dikali 4. Jadi hasilnya 4x plus 3y sama dengan 400. Nah, yang bawahnya kan dikali 4 kan. Jadi 4x plus 4y sama dengan 500. Tandanya dikurang. Kenapa dikurang? Karena kita mau eliminasi si x. Jadi biar si x itu angkanya habis, 4
4 sama 4 dikurang 4 itu kan habis kan, berarti sisanya di sini 0 nggak usah ditulis. Nah 3 dikurang 4 itu min 1, 400 dikurang 500 itu min 100. Di sini kan ada min 1Y sama dengan min 100. Nah si min 1-nya kita pindahin jadi bagi, jadinya Y sama dengan min 100 per min 1. 100 dibagi 1 itu 100, min dibagi min itu plus, jadi Y itu ada 100. Nah, eliminasi sudah nih. Sekarang kita substitusi. Substitusi itu masukkan nilai yang sudah ada. Pakai persamaan dua persamaan yang udah ada. Kita cari paling gampang itu pakai persamaan yang bawah. Jadi, X plus Y sama dengan 125. X plus Y. Nah, Y-nya kan udah diketahui 100 kan? Berarti si Y ini kita ganti sama 100. Jadi, X sama dengan X plus 100 sama dengan 125. Nah 100-nya kita pindah ruas, jadi X sama dengan 100, 125 dikurang 100 itu sisa 25. Nah untuk titik X sama Y udah diketahuin ada 25 sama 100. Jadi untuk semua titiknya ini udah diketahuin kan, si titik pojok dan titik potong. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu ada F dalam kurung X, Y. Nah di sini kan tadi titik pojoknya udah diketahui ada 0,125, ada 100,0 sama 25,100. Nah si titik pojok ini nanti kita masukin ke si X sama Y. Pertama 0,125, yang jadi X-nya itu yang 0, Y-nya itu 125. Nah ini X sama Y-nya digantikan jadi 0, terus ini Y-nya diganti 125, mendapatkan hasil 625 juta. Untuk yang kedua X-nya diganti 100 itu X, 0 itu Y. Nah si X sama Y-nya kita ganti, mendapatkan hasilnya 600 juta. Terus untuk yang terakhir ada X-nya itu yang 25, Y-nya itu yang 100. Jadi X-nya ganti 25, Y-nya ganti 100, mendapatkan hasil 650 juta. Nah kan yang dicari nilai maksimum kan, berarti di sini kita pakai yang nilai paling besar yaitu 650 juta. Nilai maksimum dari rumah tipe A itu ada 25 unit dan tipe B itu ada 100 unit, yaitu 650 juta. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.